mahasiswa, jika kamu adalah semester 1, kelas ini sangat cocok untuk kamu karena kamu bisa mempersiapkan penyelesaian tugas akhir atau skripsi itu jauh-jauh hari. Dan tentunya hasilnya akan jauh lebih bagus. Namun jika kamu semester 5, kelas ini sangat cocok untuk kamu. Ini merupakan kebutuhan. Karena 1 atau 2 semester ke depan, kamu akan menyusun skripsi juga. Dan tentunya kelas ini nanti akan sangat membantu kamu dalam menyelesaikan tugas akhir tersebut. Tapi jika kamu adalah semester 7 atau mungkin semester 8, maka ini adalah sebuah keharusan. Karena semester 8 itu sudah semester akhir dan kamu harus lulus tepat waktu, lulus segera. Jangan sampai ada semester 9, 10 dan seterusnya. Dan kelas ini akan membantu kamu dalam menyelesaikan tugas akhir tersebut sehingga kamu bisa lulus tepat waktu. Bersama saya Laili dalam kelas Mahir Penelitian Skripsi atau tugas akhir yang kedepannya kita akan membahas beberapa metode penelitian. Di antaranya adalah metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan atau R&D. Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan sebuah data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga digunakan untuk menentukan data penelitian, menemukan dan mengembangkan suatu ilmu pengetahuan, mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, sehingga pada akhirnya kita bisa memperoleh hasil sesuai harapan. Secara umum biasanya di dalam universitas pada level sarjana, mereka menggunakan 3 jenis penelitian. Ada penelitian kuantitatif, kualitatif, dan pengembangan atau R&D. Nah, tinggal kalian pilih yang mana. Kalau kalian misalnya basicnya di bahasa-bahasa atau kalian jago untuk menarasikan data, maka biasanya lebih cocok di kualitatif. Namun jika kalian hobi banget dengan matematika misalnya, ataupun penghitungan data-data yang jelimet, maka penelitian yang cocok adalah kuantitatif. Dan jika kalian suka menjadi seorang inventor misalnya atau memodifikasi sesuatu, maka yang lebih cocok adalah penelitian pengembangan. Sesuaikan dengan potensi diri kita dan tentunya juga dengan pembimbing kita, agar kedepannya itu bisa berjalan lancar. Dalam semua penelitian, baik kuantitatif maupun kualitatif, kita harus menentukan variabel apa yang akan kita teliti. Ada variabel independen dan dependen. Biasanya kalau dalam sebuah penelitian, variabel independen atau variabel bebas itu dilambangkan dengan X. Dan kalau variabel dependen atau terikat itu biasanya dilambangkan dengan Y. Maka ada X dan ada Y. Dan berapakah banyak variabel yang akan kita teliti, itu tergantung kita. Nanti saya akan ambil contoh 2 variabel X dan 1 variabel Y. Namun di dalam variabel Y bisa juga ada Y1, Y2, dan Y3. Lebih jelasnya, di sini saya akan mengambil 1 contoh penelitian, yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif itu identik dengan data, banyaknya data yang berbentuk angka-angka. Kemudian nanti kita baru interpretasikan dalam sebuah narasi. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui bagaimana gambaran secara umum penelitian hingga ada variabel-variabel di dalam penelitian, kita akan menemukan sebuah ide dalam penelitian. Bagaimana menemukan sebuah ide? Ada 2 cara. Yang pertama, kita bisa observasi langsung di lingkungan sekitar kita tinggal, atau ke lembaga tertentu yang memang related dengan apa yang akan kita teliti atau apa yang kita minati. Dari situ kita bisa mengelis sebanyak-banyaknya masalah, kemudian kita bisa saring dan konsultasikan dengan pembimbing. Jangan lupa, setiap tahapan penelitian yang kita lakukan itu harus kita laporkan kepada pembimbing kita, agar tentunya berjalan dengan lancar, agar kita tidak berseberangan dengan pembimbing kita. Kemudian cara yang kedua, kita juga bisa menemukan sebuah ide penelitian melalui bacaan artikel. Kalau kita membaca artikel, coba perhatikan bagian bawah setelah kesimpulan.
Di situ biasanya ada saran penelitian berikutnya. Nah, pada bagian ini coba dibaca secara seksama. Dari situ kita akan tahu penelitian berikutnya itu harus apa menurut si penulis ini. Dan yang sudah dia lakukan itu apa. Jadi dari situ kita bisa tahu seharusnya kita melakukan penelitian A, B, C, dan jangan melakukan penelitian D, E, F karena itu sudah dilakukan. Dan membaca artikelnya jangan hanya satu. Kita bisa mencari artikel-artikel yang berkaitan dengan ide penelitian tadi kita itu untuk cross-check atau validasi apakah ide penelitian yang disarankan itu memang benar-benar belum dilakukan atau mungkin sudah dilakukan oleh penelitian lain, dan kita perlu cari tahu itu. Caranya adalah dengan validasi tadi, banyak membaca artikel, minimal 10 lah, atau sesuai dengan petunjuk atau buku panduan yang ada di kampus kalian. Kemudian setelah kita menemukan ide penelitian, tentunya dalam proses penyusunan skripsi kita harus menuangkan dalam sebuah narasi. Dan di situ biasanya setelah judul ada bab 1 itu pendahuluan yang di dalamnya ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, hingga hipotesis penelitian. Setelah itu kita jabarkan semua, baru kita masuk ke bab 2. Pada bab 2 adalah kajian teori atau kajian pustaka. Di sini kita harus mencari sebanyak mungkin teori yang mendukung ide penelitian kita tadi, yang mendukung latar belakang masalah kita tadi, dan tercapainya penelitian yang akan kita lakukan. Karena di dalam sebuah penelitian kuantitatif, itu semuanya harus jelas sebelum terjun ke lapangan. Oke, berikutnya kita masuk di bab 3 atau metodologi penelitian. Pada bab metodologi penelitian ini kita harus menjelaskan dengan detail metode penelitian apa yang kita gunakan. Tadi kuantitatif, kemudian semu eksperimen, dan studi komparatif, di mana di dalamnya ada 2 variabel X dan 1 variabel Y. Namun di dalam variabel Y-nya nanti ada Y1, Y2, dan Y3. Artinya ada 2 variabel X dan 3 variabel Y. Yang lebih penting lagi, sebelum melakukan penelitian kita ada namanya pra penelitian. Di dalam pra penelitian ini kita menentukan populasi, menentukan sampel, menentukan lokasi, dan menentukan instrumen apa yang akan kita gunakan. Untuk bagian menentukan instrumen atau menyiapkan instrumen ini harus memberi perhatian lebih. Kenapa? Karena instrumen ini nanti akan memberikan kita data, memberikan kita angka-angka, dan nanti angka-angka inilah yang akan menentukan keberhasilan penelitian kita. Jadi pada saat penyusunan instrumen itu harus benar-benar berhati-hati. Jangan ragu untuk menanyakan kepada pembimbing, jangan ragu untuk menanyakan kepada teman yang sudah penelitian terlebih dahulu, atau kepada dosen lain yang menurut kalian itu memang bidangnya. Dalam proses pembuatan instrumen, setelah kita buat instrumennya itu harus divalidasi. Jangan tiba-tiba langsung diteskan ke muridnya misalnya atau ke sampel penelitian kita. Nah, validasi itu ada namanya validasi pakar, panelis, kemudian baru validasi empirik. Pada saat validasi pakar, kita harus mencari dosen-dosen yang memang pakar di bidang itu. Dosen ini akan mengecek apakah butir-butir yang sudah kita buat itu sesuai dengan indikatornya? Apakah indikatornya kemudian sesuai juga dengan dimensinya? Dan apakah dimensinya itu sesuai dengan variabelnya? Dan tentunya yang terakhir, pakar akan mengecek apakah variabel penelitian kita itu sudah sesuai dengan teori yang kita konstruk. Kalau itu semua sudah selesai, oke, aman. Kemudian kita olah data atau revisi sesuai dengan masukan para pakar. Berikutnya adalah validasi panelis. Panelis ini adalah teman sejawat yang akan mengecek mulai dari bahasa, mungkin juga masukan apakah itu sudah sesuai dengan variabel dimensi indikator dan butir atau belum. Itu akan memberi saran dan masukan juga. Setelah selesai panelis kita hitung, itu bisa menggunakan skala Likert atau skala yes, no, iya, tidak. Itu pilihan kita dan itu didiskusikan dengan pembimbingnya. Kemudian setelah selesai validasi panelis, itu ada validasi empirik. Jadi instrumen yang sudah kita buat, kita ujikan ke
software lain yang sesuai dengan data yang kita punya. Setelah kita memperoleh hasil dari data empirik tadi dan sudah kita olah, kemudian kita dapat hasilnya, kita kemudian interpretasikan dan kita tahu hasilnya seperti apa. Apakah instrumen ini layak untuk kita gunakan sebagai instrumen penelitian ataukah perlu direvisi lagi? Dan jangan lupa konsultasikan lagi dengan pembimbing. Oke, pembimbing bilang oke, instrumen kamu sudah oke, maka kita langsung maju ke tahap penelitian. Mungkin lamanya penelitian itu tergantung sejauh mana kita ingin mengetahui masalah yang kita angkat dalam sebuah penelitian. Biasanya umumnya kalau misalnya masalah kelas atau pembelajaran gitu ya, itu biasanya ada 8 sampai 10 atau 14 kali pertemuan, dan itu kita sudah bisa mendapatkan data yang bisa kita olah. Setelah kita mendapatkan data penelitian, tentunya kita olah dengan menggunakan software lagi, karena kalau kita manual itu akan sangat lama sekali. Jadi kita menggunakan software, bisa pakai tadi SPSS atau WinStep atau PyLab-MG, atau juga mungkin Excel juga bisa membantu sih untuk hal-hal tertentu gitu. Setelah kita mendapat data penelitian, kita masuk pada tahap analisis data. Namun sebelumnya jangan lupa untuk melakukan prasyarat analisis data, di mana sebelum data itu dianalisis ada syarat analisisnya. Nah, pada umumnya di sini ada uji normalitas dan uji homogenitas. Kalau misalnya dalam kasus ini tadi ada 2 variabel X dan 3 variabel Y, maka ada tambahan uji prasyaratnya, yaitu uji matrik kovarian. Kemudian setelah semua itu dilakukan dan tidak ada masalah, baru masuk ke analisis data. Dan untuk kasus ini, karena variabel Y-nya itu lebih dari 2, maka tidak bisa menggunakan analisis ANOVA, menggunakannya analisis MANOVA, multivariate analysis of variance. Setelah kita dapat hasil analisisnya, kita interpretasikan, dan apakah sudah sesuai dengan hipotesis yang kita buat di awal sebelum penelitian atau tidak. Jika hipotesis kita teruji, kita harus jelaskan di bagian pembahasan sedetail mungkin. Namun jika tidak teruji, kita juga harus menjelaskan apa masalahnya, apa salahnya dalam penelitian ini, kenapa hipotesisnya tidak teruji, agar kedepannya ketika orang membaca hasil penelitian kita, dia jadi tahu, oh ternyata tidak harus begini, tidak boleh begini, karena kalau saya melakukan ini nanti hipotesisnya tidak teruji dan sebagainya. Kemudian setelah itu selesai sudah, masuk kepada simpulan dan saran dari penelitian berikutnya. Jangan lupa, tentu setiap tahap penelitian harus dikomunikasikan dengan pembimbing atau penguji. Sampai berjumpa di kelas berikutnya. Saya Lely, terima kasih.